Oke, udah terlihat ya. Di run aja, Mbak Vitalisa. Oke, siap. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Oke, sip. Baik, terima kasih atas kesempatnya. Perkenalkan, nama saya Vitalisa Febrianti Yoyanan dengan NIM 2019310232. Di sini saya akan presentasi proyek akhir bisnis jasa. Bisnis jasa yang saya pilih adalah barbershop. Lanjut, saya akan menjelaskan profil usaha barbershop saya. Network barbershop. Barbershop adalah sebuah usaha bisnis jasa yang berlokasi di Jalan Minden Samawaru nomor 133. Usaha ini berdiri sejak tahun 2015. Network barbershop ini mampu bersaing dengan bisnis sejenisnya yang ada di sekitarnya. Network barbershop juga memiliki banyak menjual minyak rambut yang berjenis pomade dengan berbagai macam aroma. Network barbershop juga sangat memperhatikan kebutuhan pelanggan. Lanjut. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama, ada key partnersnya itu supplier, peralatan, dan perlengkapan barbershop. Yang kedua ada konsultan desain interior yang lanjut value proportion. Itu yang pertama ada pengalaman dalam memangkas rambut semakin profesional, mendapatkan banyak pelanggan, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Lanjut. Key resort-nya itu Key resort ada karyawan atau chapter, kasir dan manajemen pribadi, tempat dan furnitur, peralatan dan perlengkapan, customer relationship, ramah dan hangat kepada pelanggan, fast respon, kreasi bersama, serta sistem pribadi. Customer segment, ada anak yang berumur 10-15 tahun, serta dan pria yang berumur 18 tahun sampai 30 tahun. Channel itu ada WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Cost struktur ada biaya sewa bangunan, biaya promosi, biaya tetap pegawai, dan biaya variabel. Revenue stream ada pendapatan penjualan produk dan servis cukup. Selanjutnya, sales funnel-nya itu yang pertama ada awareness. Pada tahap awal ini, pelanggan yang khususnya kalangan pria di bagian Minden Samawaru yang sibuk dengan penampilan gaya model rambut mereka yang merupakan kebutuhan setiap minggu. Bertepatan dengan itu, pelanggan melihat poster serta iklan yang kami buat.
Lanjut, discovery. Tahapan selanjutnya merupakan solusi di mana bagi pelanggan yang sedang mencari informasi terkait dengan barbershop kami lewat iklan yang kami buat. Intern, pada tahap ini di mana pelanggan mulai tertarik dengan berbagai macam model rambut serta produk yang ada di barbershop kami, serta mereka mulai mencari informasi dan bertanya mengenai barbershop kami melalui melalui WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Facebook. Purchase, pada tahap ini pelanggan telah mengambil keputusan untuk memangkas rambut di barbershop kami, sehingga pelanggan tersebut ingin mencoba menggunakan produk yang kami sediakan. Lanjut, retention, itu ada pelanggan yang sudah melakukan pangkas rambut di barbershop kami, ada kemungkinan untuk kembali lagi karena pelanggan tersebut merasa puas, nyaman, serta mendapatkan pelayanan yang baik. Selanjutnya, copywriting dari barbershop, dari network barbershop kami. Lanjut, digital marketingnya itu digital marketing yang barbershop kami gunakan itu ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram, landing page, dan Twitter. Sosial media yang barbershop kami gunakan itu yang pertama ada WhatsApp, yang kedua ada Facebook, yang ketiga ada Instagram, yang terakhir ada Twitter. Selanjutnya ada poster dari barbershop report barbershop kami. Terima kasih atas sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Oke, sudah ya, Vitalisa? Sudah. Oke, kalau gitu kita beri aplaus ya buat Vitalisa. Oke, terima kasih Vitalisa atas presentasinya mengenai barbershop ya, tentang bisnis jasa. Oke, sebelumnya Pak Iqbal mau tanya nih, ini bisnis siapa ya, Vitalisa?
barbershop. Iya, ini maksudnya punyanya siapa? Saudara kah, teman atau pacar? Tetangga, Pak. Oh, tetangga. Tapi kenal Vitalisa ya? Iya, Pak. Oke. Tadi sudah dibuatin ya sama Vitalisa tentang BMC-nya. Tapi saya boleh lihat nggak BMC-nya? Tadi ditampilkan lagi. Sambil ditampilkan ya slide-nya. Karena saya akan saya akan evaluasi di sini. Oke. Nah, ini ya. BMC bisa diperbesar Vitalisa? Iya, Pak. Bisa diperbesar tulisannya? Di play aja. Nggak kelihatan ya? Coba dilihatkan BMC-nya. Oke, ini sudah terlihat ya. Nah, ini BMC-nya ya. Jadi, seperti yang Pak Iqbal jelaskan di materi perkuliahan ya, bahwa BMC itu sebenarnya ada 9 komponen. Tapi ini Pak Iqbal lihat ada 8 komponen ya, kurang satu. Ada yang tahu yang kurang apa? Yang hilang apa dari BMC ini? Ada yang tahu? Halo, ada yang bisa jawab nggak? Pak Iqbal kasih nilai kalau bisa jawab. Key activities, Bapak. Oke, betul. Terima kasih Afrisa. Kayak activities ya. Jadi di sini itu BMC yang dibikin oleh Mbak Vitalisa ini belum menggambarkan aktivitas kuncinya itu di mana gitu ya. Aktivitas kuncinya itu ngapain gitu ya. Apakah dia melayani pencucian aja, pencukuran aja, apakah plus cukur dan cuci gitu ya. Apakah melayani seperti aktivitas yang lain seperti menjual produk selain bahan cukur seperti yang tadi pomade, seperti aksesoris cukur, kemudian ada minyak wangi dan minyak rambut dan sebagainya. Nah, itu mohon dijelaskan di sini ya, Mbak Vitalisa. Karena kenapa? Karena BMC itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika satu komponen dari BMC itu hilang, maka yang melihat itu akan bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya ini bisnis ini ngapain gitu ya. Sebenarnya bisnis ini apa sih, kayak aktivitasnya apa gitu ya. Oke, di sini saya lihat sudah benar ya, mulai dari customer segment, channel, customer relationship, value proposition, key resource, key partner, revenue stream, dan cost structure sudah benar semua. Tapi ada satu komponen yang hilang gitu ya. Tadi Pak Iqbal cari-cari key activities-nya apa ya ini sebenarnya. Inti dari bisnis ini ngapain gitu loh. Apakah dia hanya melayani cukur aja, apakah bisa cukur dengan cuci rambut, apakah dia bisa melayani cukur perempuan kah, apakah dia bisa melayani cukur anak-anak kah gitu ya. Harusnya dijelaskan di key activities karena itu adalah aktivitas kunci dari bisnis ini. Itu ya Mbak Vitalisa ya. Nanti tolong Iya, Pak. diperbaiki. Oke, setelah itu lanjut di slide berikutnya Mbak Vitalisa. Ini saran dari Pak Iqbal. Jadi nanti mohon diperbaiki untuk dikumpulkan di pertemuan akhir. Oke, sales funnel-nya ini juga Pak Iqbal sudah melihat ini ya, mulai dari awareness, discovery, intent, purchase sampai ke retention.
ini sudah benar ya. Jadi yang mulai yang atas itu kan corongnya kebuka lebar gitu ya. Mulai awareness itu kan tahapan di mana marketing itu melakukan sebuah campaign ya atau kampanye. Bagaimana caranya itu supaya orang-orang di sekitar pelaku bisnis itu merasa awareness atau merasa bahwa dia itu tahu kalau bisnis itu ada gitu ya. Sampai ke fase discovery gitu ya. Nah, di sini kan awareness-nya Mbak Vitalisa ini menggunakan poster ya, menggunakan poster untuk awareness. Kemudian sampai ke discovery. Discovery adalah fase di mana customer itu sudah merasa dia mencari-cari gitu ya, di mana dia itu sudah mencari informasi terkait dengan barbershop itu. Nah, itu sudah benar. Kemudian intent-nya, intent itu lebih ke intim lagi ya. Jadi mereka mulai mencari informasi bertanya mengenai barbershop tadi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Facebook. Kemudian purchase lah. Purchase ini adalah tahap di mana dia sudah deal ya. Di deal di mana customer itu sudah mengambil keputusan untuk memangkas rambut di barbershop Mbak Vitalisa tadi. Namanya apa? Sorry, Redwood ya? Redwood Barbershop. Oke. Tadi soalnya saya lihat tadi cabangnya sudah banyak ya. Di Jakarta, di Surabaya ada 2, kemudian di Bali juga ada tadi saya lihat di Instagramnya. Oke, dari Purkes tadi kan sudah melakukan deal ya. Kemudian deal sampai ke retention. Retention itu apa? Retention itu kemungkinan bahwa pelanggan itu akan kembali lagi di bisnisnya yang dikembangkan oleh Mbak Vitalisa ini gitu ya. Jadi sales funnel itu merupakan tahapan mulai dari awareness sampai ke retention ya. Jadi mulai dari pelaku bisnis tadi itu menyebar poster, menyebar brosur, menyebar informasi sampai ke retention. Retention artinya berulang gitu ya. Dia menganggap bahwa oh ternyata saya butuh bisnis ini gitu. Itu adalah sales funnel. Oke, selanjutnya Mbak Vitalisa. Copywriting ya, saya pengen coba lihat tadi. Bisa di next. Oke, ini adalah copywriting ya. Jadi copywriting ini merupakan kalimat ya, kalimat atau kata-kata yang merupakan kalimat untuk membujuk kita gitu ya. Bagaimana Redwood ini ada gitu. Contohnya misalkan ini, pengen punya style rambut yang berbeda. Lah itu kan sebuah pertanyaan kemudian dibalas oleh sebuah jawaban. Yuk langsung ke barbershop kami akan berikan saran style rambut terbaik untuk kamu yang pastinya kekinian dengan kualitas hasil dan pelayanan terbaik. Oke. Sudah benar ya ini ya. Oke, next. Oke, ini digital marketing ya. Jadi Redwood ini sudah pakai menggunakan digital marketing WhatsApp, Facebook, Instagram, landing page, dan Twitter. Tapi di sini Pak Iqbal pengen tanya, kenapa kok nggak pakai TikTok dan YouTube? Kan salah satu komponen penilaian itu harus ada TikTok dan YouTube ya, untuk media promosi. Apakah belum dibuatkan, Mbak Vitalisa? TikToknya ada Pak, tapi itu bukan punya barbershopnya, itu macam punya satu karyawan yang kerja di barbershop itu Pak, terus di videoin terus dimasukkan ke TikTok. Oh gitu, tidak apa-apa. Berarti tugasnya Vitalisa adalah membuatkan TikTok, akun TikTok atas nama Redwood, kemudian bisa merepost video tadi gitu ya. Atau kalau nggak gitu, punyanya karyawan aja nggak apa-apa ditampilkan di TikToknya itu. Gitu. Jadi punya 2 opsi antara membuatkan baru atau membantu promosi dari karyawan tadi. Oke, tadi belum presentasi tentang landing page ya. Gimana coba Pak Iqbal pengen tahu landing page-nya? Apakah ada landing page? Coba didemokan. Mohon maaf Pak, ini landing page-nya itu di laptop saya Pak. Ini laptopnya kakak kos saya yang pinjam untuk presentasi. Oke, untuk linknya bagaimana? Sudah dibuat? Sudah Pak. Oke, sudah berarti kan tinggal copy linknya aja dibuka di browser, kan nanti bisa tampil ya landing page-nya.
Bisa ditampilkan landing page-nya? Tapi sudah dibuat ya, Mbak Vitalisa ya? Sudah, Pak. Oke. Tapi di laptopnya kakaknya. Bisa dilihat kan nggak? Kalau nggak bisa dilihat kan nggak apa-apa. Minggu depan aja. Atau disertakan di laporan. Iya, Pak. Ini lagi loading, Pak. Oh, loading. Oke, saya tunggu kalau gitu. Oke, saya bantu buka ya. Ini sudah saya share screen. Ini merupakan Redwood Barbershop ya, landing page dari Mbak Vitalisa. Tapi ini nggak ada apa-apanya ya. Cuman gini aja ini. Halo, Vitalisa? Saya jelaskan? Iya, Pak. Ini link yang satunya, Pak. Yang satunya masih belum bisa dibuka, Pak. Oke, jadi ini cuma tampilan gambar aja ya. Oke, nggak apa-apa deh. Yang penting ada linknya ya. Oke, yang penting ada linknya dan nanti tolong diperbaiki lagi ya Mbak Vitalisa tentang landing page-nya. Kemudian nanti tolong videonya juga dipenuhi. Karena Iya, kenapa sih Pak Iqbal kok nyuruh gini? Karena nanti poin penilaian dari saya dan Pak Anto itu adalah mengikuti dari kontrak pembelajaran ya. Jadi apa yang akan kalian presentasikan itu poin-poinnya itu akan dinilai gitu ya. Contohnya seperti tadi TikTok dan YouTube. Lah itu kan TikTok dan YouTube kan belum ada. Itu tolong dibuatkan. Kalau kalian kesulitan membuatkan video di YouTube, ambil aja video di TikTok gitu ya. Video di TikTok kalian ambil, kalian masukkan di YouTube. Itu sama aja, enggak apa-apa. Oke. Oke, terus saya boleh lihat posternya nggak yang tadi? Tadi sebenarnya saya melihat beberapa tulisan yang ini ya, yang typo mungkin ya, atau mungkin kesalahan informasi, atau mungkin Pak Iqbal yang salah ya. Boleh lihat posternya, Mbak Vitalisa? Oke. Nah, ini ya. Ini posternya. Lah, ini haircut sini memang harganya $25 ya. Mbak Vitalisa. $25 iya, apa Pak. 25.000? 25.000, Pak. Oke, itu soalnya tulisannya $25 ya. $25 itu untuk ukuran orang Indonesia itu mahal ya, Mbak Vitalisa. $25 itu kan sekitar 400.000 ya. Jadi sekali cukur 400.000. Oke, kalau mungkin lokasinya itu di mall gitu ya, atau di apa di pusat perbelanjaan yang
modern dan cukur segitu mungkin oke lah, enggak apa-apa. Tapi kalau ini ukurannya di daerah Nginden ya, saya tahu sendiri kan daerah Nginden Semolo itu seperti apa. Kalau Mbak Vitalisa ngasih harga segitu ya, mungkin akan sepi ya. Nah ini KitKat aja $15 ya, $15 aja sekitar 220 ribuan lah. Nah ini $25 ya. Tolong diperbaiki ya tulisannya Mbak Vitalisa. Mungkin 25K itu ya. Atau 20K atau Iya, 15K, bukan $25. Nah, shift juga ya. Ini shift ini kan kayak cukur ini ya, apa? Cukur jenggot itu ya. Cukur cambang juga. Ini harganya sama dengan cukur rambut ya. Dan $25. Ini mungkin kalau buka dengan harga segini mungkin akan sepi ya pengunjungnya. Oke, semua komponen sudah. Terus saya pengen tahu konten kalendernya ada nggak? Sama aktivitas digital marketing. Yang bentuknya Excel itu. Sudah dibuatkan? Mbak Vitalisa? iya Pak. Sudah dibuatkankah konten kalender dan aktivitas digital marketingnya? Seperti format yang diberikan oleh Pak Anto kemarin? Belum Pak, Oke. masih dalam proses. Oke, nanti tolong dibuatkan ya, nanti dimasukkan di laporan akhir. Jadi laporan akhirnya itu bentuknya kan laporan bentuk PDF ya. Nanti kalian masukkan semua, mulai dari struktur organisasi perusahaan, maksudnya itu profil perusahaan sampai ke digital marketing dan content calendar. Oke. Oke, seperti yang ini ya, seperti sebentar Pak Iqbal contohkan.